Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan Alhamdulillahirrahmanirrahim kita masuk dalam sesi tanya jawab. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan ini yang kita pilihkan, mudah-mudahan yang kita pilihkan ini mewakili pertanyaan dari pemirsa di rumah ya. Baik, untuk al-awwal kita mohon kesediaannya guruku Al-Ustadz Syam. Siap. Insya Allah ya. Pertanyaannya dari Ed Mardiah Malik. Ustadz, apakah hal yang membuat zakat kita itu jadi sia-sia? Jadi apakah ada hal yang sia-sia dan tidak akan mendapatkan kebaikan dari zakat yang dilakukan? Oh, Masya Allah, izin guru-guruku. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalau ditanyakan adakah hal-hal yang membuat zakat kita ataupun sedekah kita ataupun infak kita, semua itu kan dikeluarkan karena Allah. Lalu ada sesuatu yang bisa membatalkannya. Apa itu? Al-manni wal adha. Menyebut-nyebutnya, kemudian menyakiti hati si penerima, menjatuhkan martabat si penerimanya, memamerkan si penerima di sosial media dengan niat memberikan, maksudnya dia pamer di sosial media bukan karena ria ya. Tapi ternyata di sisi lain yang dipamerin di sosial media ini adalah penerimanya sakit hati. Jadi al-manni wal adha, karena dia juga malu ketika dia dipamerkan di sosial media. Maka kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada juga yang membatalkannya, yaitu ria'an nas. Pengen dilihat sama sesama manusia, maka tidak ada pahala baginya. Yang kedua mungkin yang ingin kami sampaikan, karena pertanyaannya apakah tidak ada kebaikan untuknya atau dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena kadangkala orang bersedekah, orang berzakat begini mengatakan, mudah-mudahan Allah gantikan saya dengan yang lebih banyak gitu. Dia bersedekah untuk dirinya sebenarnya. Padahal ketika orang bersedekah itu otomatis untuk diri kita sendiri. Bukan kita membantu orang lain, tapi kita sedang membantu diri kita sendiri. Seseorang yang memberikan zakat, dia sedang membantu dirinya sendiri. Apa zakat tadi artinya? Menyucikan. Dia sedang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hartanya, yang ada di dalam dirinya. Makanya sungguhlah celaka seseorang yang membiarkan satu zakat itu adalah sebenarnya seperti cancer, ya. Cancer yang ada di dalam diri manusia, kalau nggak dikeluarkan, kalau nggak dibuang akan menghancurkan semuanya. Zakat yang ada di dalam harta seseorang, kalau dia tidak mengeluarkannya, maka akan merusak semua harta yang ada pada dirinya. Harta yang telah Allah berikan padanya, sebagaimana cancer merusak organ-organ yang lainnya. Maka ketika engkau mengeluarkan zakat, kebaikan yang engkau dapatkan adalah karena engkau sedang mengeluarkan kotoran. Kebaikan yang kedua, karena Allah sedang memberimu pahala. Kebaikan yang ketiga, engkau terlepas daripada api neraka. Tapi semua kebaikan itu hilang kalau ada menyakiti hati penerima dan juga ingin pamer kepada orang lain. Waliya'adzubillah ma'adzallah. Baik, Masya Allah, sedikit Ustadz Syam merendahkan martabat orang yang diberikan zakat. Zakat. Bagaimana saat ini mungkin ada dilema ya, orang yang antri panjang pada saat orang ingin mendapatkan zakat. Sementara kita tahu bahwa mereka antri untuk zakat gitu. Itu ada nggak sih masuk ke sana konteksnya? Kalau dalam Al-Quran disebutkan lisa'ili wal mahrum. Ada orang yang memang meminta, ada juga orang yang menjaga kehormatannya, tidak mau meminta, tidak mau malu di hadapan manusia. Nah, kedua orang ini adalah semuanya berhak diberikan, akan tetapi lebih terhormat yang menjaga kehormatan. Iya, Masya Allah, disamperin lebih bagus ya. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Kita akan lanjut ke dalam pertanyaan kita yang kedua. Insya Allah akan disama untuk guru kita Al-Ustadz Taufikur Rahman. Pertanyaan ini dari @iveb.febrian. Pertanyaannya adalah, saya berpenghasilan pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apakah tetap memiliki kewajiban dalam berzakat, Ustadz? Dan mulai dari penghasilan berapa sih seseorang diwajibkan untuk berzakat? Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ramadan dimanapun Anda berada, kepada para guru izin untuk menjawabnya. Jadi perihal zakat buat mereka yang mempunyai penghasilan pas-pasan. Untuk bicara zakat fitrah sesuai ketetapan yang dimana Rasulullah telah sebutkan, zakatul fitri fardun ala kulli muslimin harrin wa abdin zakarin wa unsa minal muslimin. Zakat fitrah wajib
atap setiap orang Islam, hurrin baik dia yang merdeka, abdin hamba sahaya, zakarin baik dia laki-laki, unsa perempuan, selama dia orang Islam termasuk yang baru lahir pun, maka bicara zakat fitrah ketika menyempurnakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk membayarnya. Bicara zakat fitrah. Jadi bahasanya barang nyonya naik perahu layar, kesemuanya wajib untuk bayar. Sementara berbicara zakat mal, yang dimana ketetapan perintah surat At-Taubah, surat At-Taubah 103, apakah wajib buat mereka yang penghasilan pas-pasan? Nah, ini ada aturan mainnya. Pun merujuk kepada bahasa Nabi, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haulu, rawahu Tirmizi. Tidak ada zakat harta sebelum sampai kepada haulnya. Haul ini berarti tepung tahun. Berarti kalau misalkan di Ramadan tahun lalu kita mempunyai harta dan sudah keluar zakatnya. Nah sekarang ketemu dengan Ramadan 1441 Hijriah, berarti sudah ketemu tepung tahun setahunnya. Apakah wajib zakat? Itu baru syarat pertama. Haulnya, oke, sudah jatuh tempo. Nah kita lihat ukurannya. Nabi menyebutkan lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, apabila perhiasan emas sudah sampai mempunyai 20 dinar, maka keluarkanlah setengah dinar. Jika itu yang namanya hasil panen, jika airnya dari sungai atau air hujan, keluarkan rubul usyur, 1/40. Nah para ulama mengambil kesimpulan daripada rubul usyur ini adalah 2,5%. Contoh, dari Ramadan tahun lalu mempunyai perhiasan, ternyata sudah ketemu Ramadan sekarang dan nisabnya sudah masuk kepada ukuran 85 gram. Nah ketika ketemu Ramadan sekarang, jatuh tempo namanya haul, ukuran telah memenuhi aturannya, maka untuk membersihkannya wajib untuk keluarkan zakatnya. Akan tetapi sekiranya jatuh tempo sudah, tapi ukuran tidak memenuhi, ternyata Ramadan tahun lalu ada 100 gram perhiasan istri kita nih. Nah di tengah perjalanan ternyata sebelum Ramadan sudah tinggal 60 gram, maka tidak wajib bayar zakatnya. Jadi bahasanya dapat selampe dari nyonya, kalau sudah sampai haul nisabnya baru wajib zakat. Masya Allah, terima kasih guru. Dan baik kita lanjutkan, mohon kesediaannya Ustaz Solmed. Ini yang ketiga pertanyaan dari Ratna Ningsih 7060. Bagaimana cara membayar zakat profesi seorang karyawan setiap gajian atau setahun sekali, Ustaz? Ini perkara zakat profesi memang terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau kita merujuk kepada 4 imam mazhab, zakat profesi itu tidak ada. Apalagi sampai dikeluarkan tiap bulan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman, bahwa zakat itu punya syarat. Dia punya hitungan tersendiri. Yang pertama haul, yang kedua nisab. Jadi kalau tiap bulan berarti kan ini belum masuk masa haul. Nah, bagaimana orang kemudian diwajibkan untuk membayar zakatnya? Ini kalau kita bicara 4 imam mazhab. Tapi ulama kekinian, ulama mutaakhirin misalnya seperti Syekh Wahbah Zuhaili, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, itu memberikan satu ketentuan soal zakat profesi. Dikeluarkan setiap bulan saat seseorang menerima penghasilannya. Kita paham memang bisa jadi alasan beliau ini, kalau kita belajar, saya pernah belajar sama guru-guru, saya bilang kenapa ulama mutaakhirin banyak yang memberikan kewajiban untuk membayar zakat profesi. Dikhawatirkan kalau zakat itu sudah terlalu ngumpul 1 tahun, orang jadi pelit buat ngeluarin zakat. Nah sehingga akhirnya orang tidak lagi ingin mengeluarkan zakat karena hitungannya jadi gede.
Nah, tapi kalau tiap bulan gitu kan, tiap bulan dia keluarkan, dia merasa yang dikeluarkan tuh kecil. Nah, jadi tinggal sekarang kita melihat diri nih. Kalau kita merasa termasuk orang pelit, hitung-hitungan sama zakat, tiap bulan aja dia bayar. Kita ikuti ulama yang mutaakhirin. Tapi kalau kita termasuk orang yang taat, orang yang patuh, orang yang senantiasa, tidak pernah mau lalai dalam urusan zakat, maka ikuti mazhab yang 4, tunggu nisabnya, tunggu haulnya, seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih ya. Artinya udah ada pilihan dan jelas pilihannya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang keempat. Kesediaannya guruku Al-Ustadz Nur Fadilah. Ini dari @Aisyah_Mahruf 0580. Selama ini saya memberikan zakat fitrah kepada saudara sendiri. Apakah hukumnya boleh, Ustaz? Nah, Iya, memberikan zakat fitrah kepada saudara sendiri maksudnya saudara sekandung apa bukan? saudara sekandung nih berarti. Kalau saudara sekandung dia susah, dia miskin, dia fakir, itu boleh. Kalau kita membayar zakat orang tua kepada anak, ini nggak boleh. Karena anak-anak kita masih tanggungan orang tuanya. Jadi kalau ada saudara sesama kita mamang, kalau bahasa Betawinya mamang, encing, owa ya pada miskin itu menggolongan dapat 8 asnaf tuh yang gorimin ya termasuk untung gorimin bukan? Iya gorimin itu dikasih lebih utama karena masih saudara. Jadi boleh-boleh aja kalau mau ngasih zakat sama saudara yang miskin tentunya masuk kategori ya apalagi yang fakir. Oh, kalau miskin masih mendingan. Miskin ada dapat raskin. Kalau miskin ada gakin, keluarga miskin. Enak dapat dari pemerintah. Fakir dah yang parah. Belangsak pisan. Ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuai sasarannya tepat. Pemberian zakat kepada orang yang memang sangat-sangat dan membutuhkan. Dan sekarang zamannya lagi susah. Banyak orang yang butuh. Bukan banyak yang kau ngaku susah. Padahal dia seneng. Iya, padahal dia seneng. Dia ngaku-ngaku susah. Banyak ada yang ngaku-ngaku susah. Dengan ngaku-ngaku seneng daripada ngaku-ngaku susah. Ya, mudah-mudahan ya kita semua kaum muslimin dan muslimat untuk sama-sama Ramadan tahun ini jangan sampai lupa. Yuk kita keluarkan zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal, zakat penghasilan dan zakat-zakat yang lainnya. Yakin apa yang kita keluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarkan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada beberapa poin yang kita dapatkan, muliakan orang-orang yang akan menerima zakat ya. Jangan sampai lagi kita merendahkan martabat mereka. Sehingga zakat yang kita keluarkan menjadi barokah buat kita semuanya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan bertemu kembali dengan guru-guru kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.